Hai Sobat Movie semuanya, selamat datang di Movie Digger Channel. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur cerita film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas film lanjutan dari Don't Breathe yang tayang pada tahun 2016 lalu. Film keduanya ini berjudul Don't Breathe 2, di mana kali ini si kakek tangguh pemeran utamanya akan dihadapkan pada para gangster yang merupakan orang tua kandung dari putri angkatnya. Dari filmnya yang pertama, kakek ini sangatlah tangguh dan tidak terkalahkan nih Diggers. Kira-kira gimana ya aksinya dalam film keduanya ini? Let's dig the movie out. Di awal film, kita ditunjukkan sebuah kejadian kebakaran besar yang terjadi pada sebuah rumah. Di sanalah tergeletak satu anak perempuan kecil yang selamat dari kebakaran tersebut. 8 tahun kemudian, seorang anak perempuan bernama Phoenix terlihat bersembunyi di balik pohon untuk menghindari sesuatu. Ternyata dia sedang dikejar oleh satu anjing yang tampak sangat buas. Phoenix berhasil menghindar dengan melompati sebuah pagar. Phoenix berjalan dan menemukan sebuah pistol di dalam sebuah mobil rongsokan. Tiba-tiba saja dari arah belakang muncullah si kakek buta pada Don't Breathe pertama dulu. Ternyata anjing yang mengejarnya tadi adalah anjing si kakek dan juga Phoenix sendiri, di mana si kakek sedang melatih Phoenix yang adalah anak angkatnya untuk pertahanan diri. Phoenix memiliki sebuah tanda lahir di mana ia memiliki warna putih pada rambutnya. Phoenix bertanya pada si kakek apakah rambutnya ini mirip dengan ayah Phoenix, yaitu si kakek itu sendiri, ataukah mirip dengan ibunya. Si ayahnya pun menjawab bahwa rambutnya sangat mirip dengan ibunya. Di scene selanjutnya ada seorang kurir wanita bernama Hernandez. Hernandez ini kebetulan sama dengan si kakek, yaitu seorang mantan anggota militer. Biasanya setelah belajar, si kakek akan mengizinkan Phoenix untuk berjalan-jalan ke kota bersama Hernandez. Namun saat Hernandez menanyakan pada si kakek bersikukuh tidak mengizinkan Phoenix pergi karena ia gagal dalam ujiannya hari itu. Untungnya Hernandez berhasil mengetuk hati si kakek yang akhirnya mengizinkan Phoenix untuk pergi ke kota bersama Hernandez. Di dalam perjalanan, Hernandez menawarkan pada Phoenix untuk mampir ke rumah lama Phoenix yang terbakar. Phoenix sempat menolak karena ayahnya akan marah jika ia datang ke sana. Hernandez meyakinkan Phoenix bahwa ia tidak akan mengatakannya pada ayahnya. Akhirnya pun Phoenix setuju. Saat menaruh bunga di dalam, ia mendengar suara dari dalam rumah. Phoenix bergegas berlari pergi dari rumah lamanya. Di televisi sedang disiarkan berita tentang sindikat penculik anak-anak yang sedang marak di kota tersebut untuk perdagangan organ tubuh secara ilegal. Saat berada di taman, Phoenix merasa iri dengan anak-anak sebayanya yang tinggal di penampungan dekat taman. Mereka semua tampak berbahagia dan tidak kesepian seperti dirinya. Hernandez akhirnya mengajak Phoenix untuk pulang setelah beberapa lama bermain. Phoenix meminta izin terlebih dahulu kepada Hernandez untuk ke toilet. Saat ingin kembali ke mobil, Phoenix dihadang oleh seorang laki-laki asing yang mencoba mendekati Phoenix. Phoenix mengancam laki-laki itu dengan anjingnya yang bernama Shadow. Jika laki-laki itu tidak membiarkannya pergi, ia akan memerintahkan anjingnya untuk menggigitnya. Malam pun akhirnya tiba. Setelah mengantarkan Phoenix pulang, jalan yang akan dilalui oleh Hernandez dihadang oleh para pria asing yang salah satunya adalah pria yang mengganggu Phoenix tadi. Hernandez mengancam mereka dengan senjatanya agar mereka mau menepikan mobilnya. Sayangnya, saat kembali ke dalam mobilnya,
Hernandez malah ditikam oleh seorang pria yang diam-diam telah menunggunya di dalam mobil. Saat berada di rumah, Phoenix sedang berdebat dengan ayahnya. Phoenix meminta agar ia bisa masuk ke sekolah tahun depan karena ia sangat ingin memiliki teman. Tentu saja ayahnya yang overprotektif tidak mengizinkan dan mengatakan bahwa homeschooling lebih aman untuk Phoenix. Di luar, Shadow mendengar suara aneh dari arah pepohonan. Shadow mencari tahu asal suara itu dan pergi. Ternyata para penjahat tadi sudah tiba di rumah Phoenix dan juga ayahnya. Si kakek yang menyiapkan makanan untuk Shadow merasa terheran-heran karena Shadow tidak menghabiskan makan siangnya dan tidak merespon saat dipanggil. Si kakek akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Shadow. Sementara itu, para penjahat itu mulai masuk ke dalam rumah. Mereka mulai mencari keberadaan Phoenix. Phoenix yang cerdas menyadari bahwa ada orang lain di dalam rumahnya. Ia dengan cepat bersembunyi di kolong kasurnya. Saat si penjahat membuka kasurnya, Phoenix ternyata sudah berpindah dengan cepat ke bawah lemari. Phoenix berjalan keluar kamar dan mengendap-endap. Namun ternyata ia berpapasan dengan penjahat yang naik melalui tangga. Phoenix akhirnya mematikan lampu dan melompat bergelantungan di tangga. Para penjahat itu menyalakan lampu kembali dan melanjutkan pencariannya. Sementara itu, si kakek akhirnya menemukan bahwa Shadow telah mati karena tertembak. Si kakek merasa sangat sedih mengetahui anjing kesayangannya telah mati. Di sisi lain, Phoenix dengan cepat berlari ke pintu depan, namun seorang penjahat ternyata berusaha masuk menghalanginya. Phoenix mencoba kabur dari pintu dapur, namun salah seorang penjahat telah memergokinya. Si kakek menahan penjahat itu dari balik pintu dan meminta Phoenix untuk bersembunyi masuk ke dalam kotak besi. Sayangnya, upayanya itu diketahui oleh para penjahat. Salah seorang penjahat mengancam Phoenix untuk segera keluar. Karena sangat panik, Phoenix sempat pingsan untuk beberapa waktu. Si kakek yang terkena bacokan dari penjahat terpaksa mencoba menutup lukanya dengan lem. Seorang penjahat yang mengikuti jejak darah si kakek mencari si kakek ke dalam garasi. Tidak disangka, si kakek ternyata bersembunyi di balik lemari dan menikam penjahat yang mencarinya itu. Mendengar suara tembakan, penjahat lain masuk ke dalam garasi dan menemukan rekannya yang mulut dan hidungnya itu telah dilem oleh si kakek. Disitulah mereka tahu bahwa si kakek adalah mantan anggota militer. Phoenix yang mulai sadar dari pingsannya terkejut saat salah seorang penjahat memasukkan air ke dalam kotak besi tempatnya bersembunyi. Si kakek tiba-tiba masuk dan mematikan air pada selang itu lalu bersembunyi. Penjahat itu meminta si kakek untuk muncul atau ia akan memasukkan kabel listrik ke dalam kotak besi yang telah terisi air. Si kakek akhirnya muncul dan bertarung sengit dengan penjahat itu. Saat sedang berkelahi, tidak sengaja mereka menyenggol lagi keran air yang akhirnya menyala kembali. Phoenix berusaha keras untuk membuka pintu kotak besi itu, namun gagal. Si kakek akhirnya mendapatkan kabel itu dan menariknya. Si kakek memiliki ide cemerlang untuk membuka sebuah tabung gas. Gas yang tersebar kemana-mana itu akhirnya membuat si penculik terbakar saat si kakek menyulutkan api dari kabel listrik tadi. Si kakek segera berlari menghampiri Phoenix yang telah tenggelam di dalam kotak itu. Si kakek menggulingkan kotak besi itu dan mengeluarkan Phoenix dari dalam. Phoenix akhirnya memuntahkan air dan tersadar kembali. Mereka berdua berjalan kabur melalui sebuah pintu rahasia yang menghubungkannya pada ruang tanaman milik si kakek. Para penjahat berhasil menelusuri pintu rahasia itu dan mencari mereka berdua. Salah seorang penjahat meminta Phoenix untuk keluar.
Ia mengancam akan membeberkan semua fakta yang disembunyikan si kakek dari Phoenix. Si kakek akhirnya marah dan menikam penjahat itu. Melihat penjahat itu akan menembak si kakek, Phoenix mendorong senjata penjahat itu. Disinilah Phoenix akhirnya diberitahu bahwa dia adalah anak kandung dari si ketua penjahat itu yang bernama Raylan. Semua itu terbukti ketika Raylan menunjukkan rambutnya yang putih mirip dengan milik Phoenix. Raylan akhirnya menceritakan bahwa ia sempat disalahkan atas kejadian kebakaran saat Phoenix masih kecil. Alhasil, Raylan sempat mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Si kakek dan anjingnya akhirnya menemukan Phoenix yang tergeletak di jalan seperti di scene awal film ini tadi. Raylan ternyata berada di dalam rumah lama Phoenix saat Phoenix datang bersama Hernandez untuk menaruh bunga. Raylan akhirnya mengikuti Phoenix dan juga Hernandez sampai di rumah. Saat si kakek hampir saja dibunuh, si kakek akhirnya melawan dan berhasil kabur. Saat Phoenix akan dibawa pergi, ia melawan dan menusuk kaki penjahat itu. Penjahat itu akhirnya merasa kesal dan berusaha mengejar Phoenix. Si kakek tiba-tiba saja muncul dan membunuh penjahat itu. Si kakek akhirnya membawa Phoenix kembali ke dalam rumah. Raylan akhirnya melepaskan anjingnya untuk memburu mereka. Si kakek meminta Phoenix untuk pergi dan si kakek berusaha menghadapi anjing itu. Phoenix yang berjalan melewati jendela akhirnya berhasil kabur keluar dan sayangnya upayanya itu ketahuan dan dia dibius oleh salah seorang rekan dari Raylan. Di dalam rumah, si kakek masih berusaha menahan serangan dari si anjing. Saat sudah terpojok, si kakek berusaha menembak anjing yang terus berusaha menyerangnya itu. Ternyata si kakek yang tampak sangat kejam ini tidak tega menembak anjing itu dan menjebak anjing itu di loteng. Raylan akhirnya berhasil mendapatkan Phoenix dan ia berusaha membakar rumah si kakek. Salah seorang rekannya mencoba menghalangi Raylan mengingat anjingnya masih ada di dalam. Raylan yang tidak peduli membakar rumah si kakek dan pergi bersama Phoenix dan komplotannya yang lain. Di dalam rumah, si kakek yang buta menyadari rumahnya telah dibakar. Ia akhirnya menyelamatkan anjing milik Raylan dan berusaha keluar dari rumah sekuat tenaga. Kakek itu berhasil keluar dari rumah dan pingsan tepat di depan rumahnya. Phoenix yang baru saja sadar sudah berada di rumah Raylan ayah kandungnya. Mereka sempat mengobrol dan akhirnya Phoenix mengetahui bahwa nama aslinya adalah Tara dan ia lahir tanggal 2 Februari. Terlepas dari semua fakta itu, ternyata Phoenix memilih untuk pergi dan tidak tinggal bersama Raylan. Saat sampai di pintu depan, seorang perempuan dengan kursi roda tiba-tiba saja muncul dan menyanyikan lagu yang sering ia gunakan untuk menimang Phoenix saat ia masih kecil. Phoenix yang menyadari lagu itu akhirnya mengenali ibunya dan langsung berlari memeluknya. Phoenix akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi. Di sisi lain, si kakek akhirnya sadar dan merasa putus asa karena kehilangan Phoenix. Ia berjalan dan menemukan sebuah truk yang ternyata adalah milik Hernandez. Ia merasa sangat sedih dan juga kesal saat menyadari bahwa Hernandez telah dibunuh. Si kakek akhirnya mengajak anjing milik Raylan untuk menuntunnya kembali ke rumah Raylan untuk menemukan Phoenix. Di kamar ibunya, Raylan akhirnya menyodorkan jus jeruk kepada Phoenix. Phoenix diberitahu bahwa ibunya memiliki sakit keras karena kebakaran dan hidupnya tidak akan lama lagi. Phoenix yang merasa iba terkejut dengan kenyataan bahwa ibunya ternyata meminta Phoenix untuk mendonorkan jantungnya kepada ibunya. Seketika Phoenix yang minumannya telah dicampur dengan obat bius itu tergeletak dan tidak sadarkan diri. Saat terbangun, Phoenix sudah berada di meja operasi dan akan dibedah hidup-hidup oleh dokter suruhan Raylan.
Tiba-tiba saja lampu menjadi padam karena listrik rumah Relen yang bermasalah. Tanpa disangka, anjing Relen masuk ke dalam ruangan dan memakan sisa makanannya di mangkok. Melihat hal itu, Relen menyadari bahwa kakek buta tadi telah mengikutinya menggunakan anjingnya. Ia lantas mengajak dokter dan istrinya untuk membawa Phoenix pergi ke tempat lain. Ia juga segera menyuruh semua kawanannya untuk mencari dan membunuh si kakek itu segera. Salah seorang rekan Relen ternyata lebih dahulu mencoba mengecek listrik dan menyalakannya. Tiba-tiba saja si kakek sudah muncul di sana dan membunuhnya. Saat kawanan Relen yang lain datang, ia menemukan si kakek dan rekannya telah mati tergeletak. Mereka berusaha memastikan keadaan si kakek yang ternyata hanya pura-pura mati. Mereka akhirnya ditembak bertubi-tubi oleh si kakek dan menyisakan satu penjahat saja. Menyadari terdapat satu penjahat yang masih ada di sana, si kakek merasa terkejut karena pelurunya telah habis. Tidak disangka penjahat itu berbaik hati untuk menunjukkan jalan pada si kakek dan memberitahunya bahwa Phoenix akan dibawa pergi dan dibunuh oleh Relen. Penjahat ini merasa tidak tega jika Phoenix harus dibunuh dengan sadis oleh Relen. Si kakek langsung saja mencari Phoenix. Dokter yang menangani istri Relen melarikan diri dan mencoba pergi. Sayangnya si kakek telah berada di sana dan membunuh dokter itu. Menyadari bahwa si kakek sudah berada di sana, si kakek ternyata telah menyiapkan gas pembunuh serangga milik Hernandez dan membuat Relen kesulitan untuk mencari si kakek karena pandangan yang terbatas. Relen akhirnya diserang membabi buta oleh si kakek. Relen yang emosi akhirnya menembak ke segala arah dan malah membunuh istrinya sendiri. Phoenix yang masih terikat borgol dengan ibunya terseret kursi roda ibunya yang meluncur jatuh. Phoenix dengan terpaksa berusaha memotong tangan ibunya, namun sayangnya ia akhirnya malah ikut terjatuh ke bawah. Untungnya Phoenix berhasil jatuh di atas badan ibunya dan akhirnya menyelamatkan dirinya. Si kakek akhirnya membuat Relen buta dan mengatakan, "Kamu akan melihat apa yang aku lihat." Phoenix yang selamat berusaha menghampiri ayahnya, namun si kakek melarangnya. Si kakek merasa menyesal telah membohongi Phoenix dan mengakui segala kesalahannya di masa lalu. Tiba-tiba saja Relen datang dan menusuk si kakek dari belakang. Phoenix akhirnya juga menusuk Relen dan membuatnya terjatuh bersama dengan ibunya di bawah. Si kakek yang kehabisan banyak darah akhirnya mati dan meninggalkan Phoenix yang menangis seorang diri. Phoenix akhirnya berjalan pergi dan keluar dari gedung itu. Di akhir cerita, Phoenix akhirnya pergi ke taman yang selalu ia datangi bersama Hernandez. Ia mendatangi rumah penampungan di sebelahnya dan menemui teman-teman barunya. Dan filmnya pun akhirnya selesai. Demikian alur cerita film hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk notifikasi alur cerita film favorit Diggers. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.